kasih Mbak Eko, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita. Ya, kita sedikit melanjutkan apa yang sudah kemarin saya pernah sampaikan Bapak Ibu Saudara semua, mengenai kita melayani di dalam hal harta. Bapak Ibu Saudara ya. Ya, firman Tuhan pagi hari ini untuk kita, judulnya adalah Yohana melayani dengan kekayaan mereka. Siapa yang melayani dengan kekayaan mereka? Ya, rupanya kita melayani bukan hanya badan kita. Rupanya kita melayani juga bukan hanya dengan berdoa, dengan aktivitas kita, tetapi ada beberapa orang mereka melayani dengan apa yang mereka punya, gitu. Apa yang mereka telah menatanya, telah mengaturnya sedemikian rupa sehingga mereka memilikinya dan lalu dia melayani di bidang ini, keuangan ini, Bapak Ibu Saudara ya. So, kita akan baca di Lukas 8, ya, Lukas 8, Bapak Ibu Saudara ya, ayatnya yang ketiga. Ya, judul perikop ini menarik, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Gitu, ya. Saya akan baca dari ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah membebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi Yohana istri Kusa, ya, suaminya ini bendahara Herodes, suaminya ini pegawai negeri di tempat itu, Bapak Ibu Saudara ya, orang kepercayaannya Herodes dalam hal keuangan, dan juga ada nama Susana. Lalu perempuan-perempuan lain ini tentu mereka yang sudah mengalami kasih Tuhan, mengalami pelayanan Tuhan, lalu mendukung pelayanan Tuhan. Pelayanan Tuhan ketika Tuhan memberitakan Injil dari desa ke desa, dari kota ke kota. Mereka mendapatkan support dari perempuan-perempuan itu, dan dari yang jelas adalah istrinya Kusa, dia adalah bendahara, dia adalah steward, orang kepercayaannya si Herodes, dan juga Susana. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa mereka melayani dengan kekayaan mereka, mereka melayani dengan keuangan mereka, mereka melayani dengan apa yang sudah Tuhan percayakan, apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup mereka. Jadi perempuan-perempuan, kemudian Susana, lalu Yohana, itu memang dia punya kekayaan, dia memang punya uang, dia memang punya harta, saudara-saudara ya. Jadi dia melayani dengan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita berdoa, perlu kita mendalami, Bapak Ibu Saudaraku, hal-hal ini untuk kita lakukan. Barangkali ada di antara kita saudara-saudara yang memang dipercaya dalam hal harta, ya, yang memang dipercaya dalam hal keuangan, tetapi malu untuk memberi. Masa melayani kami hanya itu, gitu. Tidak perlu malu. Kemarin saya katakan bahwa orang yang mempersembahkan kekayaannya ini
Saudara, itu juga misionaris. Saudara-saudara ya, orang yang berdoa juga misionaris. Orang yang seperti Tuhan Yesus dan beberapa murid-muridnya yang berkeliling memberitakan Injil, membuka pelayanan, juga misionaris, Bapak Ibu Saudara. Jadi pengertian misionaris itu bukan hanya orang yang pergi, bukan hanya orang yang memberitakan Injil di sana, tetapi orang yang berdoa di gereja, di rumah, dimanapun, itu misionaris. Orang yang bergerak seperti Yohana, kemudian Susana dan perempuan-perempuan yang telah dijamah Tuhan juga misionaris. Nah, tentu baik sekali jika gereja punya orang-orang seperti ini, membangkitkan orang-orang seperti ini di tengah-tengah kita, supaya orang-orang misionaris-misionaris kita, orang-orang yang ada di ladang misi, orang-orang yang menjadi objek misi, itu mereka berkecukupan seperti kata Paulus kemarin. Nah, mari kita lihat satu-satu, Bapak Ibu Saudaraku ya. Yohana istri Kusa, Bapak Ibu Saudaraku, yang adalah bendahara Herodes. Tentu Bapak Ibu Saudara, Yohana ini bukan main-main, dia istri dari Menteri Keuangannya Herodes, Bapak Ibu Saudara. Dia punya penata layanan mengenai keuangan dengan baik. Dia menata uangnya dengan baik sehingga dia bisa memberi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang perlu kita renungkan pagi hari ini adalah bahwa Yohana ini dia punya prinsip-prinsip manajemen keuangan dengan baik sehingga dia memberi, saudara-saudaraku, bukan dengan uangnya orang, tapi dia memang memberi dengan uangnya dia, Bapak Ibu Saudara, dengan hartanya dia, ya. Yang kedua adalah dia orang kepercayaan atau steward, ya. Dia bendahara, saudara-saudara, istri bendahara. Tentu karena dia punya ilmu, punya pengetahuan yang baik mengenai keuangan, sehingga saudara-saudara dia menjadi steward, orang kepercayaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak tokoh-tokoh di Alkitab, cerita-cerita di Alkitab mengenai orang yang dipercaya dalam hal harta ini bisa memberkati banyak orang, saudara-saudara ya. Kemudian saudaraku memang dia banyak uangnya, banyak hartanya, sehingga dia bisa memberi, saudara-saudara. Nah, saya seringkali mengatakan jika kita merasa bahwa itu apa yang kita punya adalah perjuangan kita, apa yang kita punya adalah memang betul bukan dari Tuhan, maka saudara-saudara sulit juga. Tetapi jika kita menyadari yang pertama bahwa harta kita ini yang kita punya adalah punya Tuhan. Yang itu kita hanya orang kepercayaan, kita hanya orang steward. Maka Bapak Ibu Saudara, kita akan mengelolanya bahwa dengan kesadaran bahwa itu punya Tuhan. Saudara-saudara ya, jadi apa yang kita punya akan gampang kita lepaskan karena itu punya Tuhan. Saudara-saudara, kemudian yang kedua, saudara-saudaraku, perempuan-perempuan ini. Nah, lebih dari satu, bahkan bisa juga kumpulan. Kemudian perempuan itu punya visi mengenai pelayanan yang Tuhan taruh ya, lalu dia orang-orang yang telah terlatih jadi menjadi steward. Saya senang dengan saudara kita Bu Lili dan Bu Teddy. Seringkali saya lihat Bu Lili berkata bahwa pelayanan saya ini ya begini aja Pak, nyariin dana gitu, tidak bisa yang lain gitu. Walaupun yang setiap nyariin dananya ya sedikit aja, saudara-saudara, tetapi dia punya visi, dia tahu bahwa gereja dia harus melayani apa yang dia punya, yaitu berjualan, yaitu apa yang dia bisa dia kerjakan, lalu dia memberi. Nah, ini luar biasa, saudara-saudara. Saya berharap banyak perempuan-perempuan di setiap satelit, bukan hanya perempuan-perempuan, bisa juga grup, mereka terlatih, punya visi melayani di dalam keuangan,
dan gereja dan juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan diberkati karena mereka terlatih, punya visi, ya saudara-saudara, jadi mereka bekerja sama untuk mensupport pelayanan Yesus seperti dikatakan di Lukas 8. Saudara-saudaraku, yang ketiga adalah dikatakan rombongan itu mereka melayani dengan kekayaan mereka, ya. Mereka memberikan harta benda mereka, memberi dengan sukacita. Jadi dia memang karakter atau sifatnya, saudara-saudara, orang-orang ini adalah ketika memberi, dia merasa melayani. Ketika memberi, dia merasa bahwa itu dia mengambil bagian. Ketika dia memberi, dia merasa bahwa dia melakukan untuk Tuhan. Sehingga dia bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia bergembira. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan, mari kita berdoa, mari kita juga mengerjakan nilai-nilai ini supaya kita melihat kerajaan surga, orang-orang yang melayani, orang-orang yang mungkin dia hanya bisa punya waktu dan tenaga, berdoa bisa tersupport oleh pelayanan keuangan kita, bisa terdorong lebih lagi. Mungkin juga kita bisa membantu daerah-daerah misi kita, objek-objek misi kita, sehingga mereka berkelimpahan, sehingga mereka tidak kekurangan, tetapi mereka seperti kata Paulus, malahan aku berkelimpahan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan ada pelayanan yang sedemikian dibangkitkan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa.